Perkenalkan, nama saya Inka Fiona Del Syari Mahubesi, saya dari program studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas mata kuliah pengantar teknik informatika yang di dalamnya terdapat materi teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama, teknik informatika. Teknik informatika merupakan ilmu yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer melalui proses-proses logika. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Selanjutnya, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Atau yang lebih sederhana dapat disimpulkan bahwa komputer adalah yang pertama elektronik, yang kedua dapat menerima input data, yang ketiga dapat mengolah data, dan yang keempat dapat memberikan informasi. Yang berikut manfaat komputer. Yang pertama, manfaat komputer dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, contohnya dengan diadakannya internet, dapat memudahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dalam bidang industri. Kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, dalam bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya yaitu pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak lagi perlu membuat model yang sebenarnya dan juga untuk menghindari biaya dan risiko bahaya nuklir. Yang keempat, dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan mulai mengeluarkan sistem ICT atau Information and Communication Technology yang terdiri dari fungsi input, proses, dan output, sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Yang kelima, dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, komputer digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Yang terakhir, dalam bidang perjalanan. Dalam bidang perjalanan, komputer digunakan untuk mengatur jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan sehingga memudahkan para pelancong dan juga digunakan sebagai sistem pemesanan tiket online. Selanjutnya, hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi yang dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Selanjutnya, hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi pernah mendengar kata hidup tanpa komputer. Pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting. Yang berikut, mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat pada komputer. Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, salah satunya operasi aritmatika. Ada beberapa mesin proses informasi, yang pertama motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga RAM, yang keempat video card atau VGA, dan yang kelima sound card, dan lain-lain. Yang berikut klasifikasi komputer sampai kepada revolusi internet. Yang pertama, klasifikasi komputer. Komputer berdasarkan data yang diolah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komputer analog, yang kedua, komputer digital, dan yang ketiga, komputer hybrid. Selanjutnya, komputer berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, special purpose computer, dan yang kedua, general purpose computer. Selanjutnya, komputer berdasarkan skala kemampuannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, small scale computer, yang kedua, medium scale computer, dan yang ketiga, large scale computer.
Selanjutnya, komputer berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama tower, yang kedua desktop, yang ketiga portable, yang keempat notebook, yang kelima subnotebook, dan yang keenam palm top. Yang terakhir, komputer berdasarkan prosesor komputer. Yang pertama mainframe, yang kedua mini komputer, dan yang ketiga personal komputer. Yang terakhir, revolusi internet. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Internet mengalami perkembangan hingga sekarang kita kenal dengan istilah IoT atau Internet of Things yang dicetuskan oleh Kevin Ashton. Demikian penjelasan saya tentang teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Terima kasih.